Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Ramadhan Tiar dengan NIM 223 31044. Di sini saya akan mengupas tuntas hasil ujian tengah semester saya dari mata kuliah SQLE kelas E. Dimulai dari presentasi saya dulu, yaitu project database. Di sini saya mengambil tentang sistem event organizer. Oke, lanjut. Latar belakang dari project saya yaitu banyak perusahaan event organizer kesulitan mengelola data klien, acara, dan vendor secara efisien. Sistem database dibutuhkan untuk mengatur dan mengelompokkan data berdasarkan relasi antar entitas. Dengan database ini, data tersimpan dengan rapi, mudah dicari, dan saling terhubung. Selanjutnya ada tujuan sistem. Tujuannya yaitu membangun database relasional untuk manajemen event organizer, lalu mempermudah pengambilan laporan kegiatan event organizer berdasarkan relasi antar tabel, lalu menyimpan dan mengelola data, klien pemesan acara, detail acara yang diselenggarakan, vendor yang terlibat, dan jadwal acara. Berikutnya ada tema yang dipilih dalam sistem manajemen event organizer. Karena relatif unik atau anti mainstream, tidak terlalu kompleks namun tetap memuat relasi antar entitas, memiliki struktur yang representatif untuk latihan SQL. Kebutuhan utama dari sistem event organizer yaitu menyimpan data klien, menyimpan data acara yang dipesan oleh klien, menyimpan daftar vendor yang terlibat dalam acara, menyimpan jadwal atau susunan acara, relasi banyak ke banyak atau many to many antara acara dan vendor. Struktur tabel database. Di sini terlihat tabel acara, tabel relasi acara dan vendor, tabel jadwal, tabel klien, dan tabel vendor. Dari tabel acara, detail acara yang dibuat oleh klien, tabel relasi acara dan vendor atau many to many, tabel jadwal, rangkaian kegiatan dalam suatu acara, tabel klien yaitu data klien yang memesan acara, tabel vendor yaitu vendor event organizer seperti dekorasi, catering, dan lain-lain. Nah, relasi antar tabel, di sini saya menyambungkan klien 1 terhubung dengan acara, acara terhubung dengan vendor melalui acara vendor, acara underscore vendor, lalu acara 1 terhubung dengan jadwal. Kelebihan dan manfaat dari proyek saya yaitu relasi data antar tabel memungkinkan pencarian dan pelaporan lebih akurat. Sistem mudah dikembangkan untuk keperluan lain seperti pembayaran, laporan, dan analitik, membantu event organizer untuk mengelola banyak acara dan vendor secara efisien. Nah, kesimpulan dari hasil presentasi saya atau proyek saya yaitu sistem database event organizer ini menunjukkan bagaimana struktur relasi antar tabel dapat membantu dalam pengelolaan data nyata. Diharapkan sistem ini dapat dijadikan dasar pengembangan sistem EO yang lebih kompleks. Sekian dari presentasi saya, lanjut ke live coding saya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini kita lanjut untuk live coding. Di sini saya akan memulai coding ya. Di sini terlihat saya sudah terhubung dari XAMPP melalui menghubungkan PHP MyAdmin melalui XAMPP. Selanjutnya di sini sudah terlihat saya sudah membuat beberapa tabel yaitu termasuk tabel acara vendor, tabel jadwal, tabel klien, dan lain sebagainya. Untuk live codingnya kita masuk ke menu SQL. Lalu yang diperintahkan yaitu yang pertama select. Oke, kita mulai untuk select. Select, kodenya itu select. Ada bintang, from. Misalkan saya akan mengambil dari tabel klien saja. Kita
running. Oke, sini semua sudah terlihat. Fungsi dari select itu untuk menampilkan semua data atau record dari tabel yang tadi saya sebutkan, itu tabel klien. Ini cocok untuk digunakan melihat isi tabel secara keseluruhan, seperti ini hasilnya. Oke, lalu yang kedua yang dijelaskan yaitu perintah insert ya. Di sini saya sudah masukkan codingannya, yaitu insert into client, nama klien, nomor HP, dan email. Values-nya saya akan masukkan misalkan perkumpulan pecinta alam misalkan ya. Alam. Lalu untuk nomor HP-nya misalkan 08123456789110. Terus selanjutnya untuk emailnya misalkan pecinta alam underscore organisasi misalkan ya .com misalkan .com gitu aja. Oke, langsung saja kita running. Oke, saya tipe. Saya tadi lupa memasukkan tanda kurung ya. Tutup kurung maksud saya. Oke, kita running aja. Center, Ctrl Shift Enter. Nah, ini berhasil menambahkan klien baru tuh ke tabel klien. Lalu selanjutnya, nah fungsi dari insert ini untuk menambahkan klien baru berupa organisasi ke dalam database. Nanti klien ini bisa dikaitkan dengan acara melalui relasi acara. Nah, bisa mungkin kita lihat lagi ya dengan cara select bintang from client. Nah, kita bisa lihat udah muncul ya perkumpulan pecinta alam nomor sekian sekian sekian. Lalu kita lanjut untuk perintah update. Nah, codingannya seperti apa? Seperti ini. Lihat saya update client. Lalu set. Misalkan kita pengen memperbarui nomor telepon aja ya. Nomor telepon no HP sama dengan jadi tadi kan 081345678990. Jadi 081234567891 misalkan gitu aja. Lalu where. Nah, where itu untuk apa? Where itu untuk menyortir. Misalkan pengen kita kan pengen update perkumpulan pecinta alam yang kita baru tadi buat. Nah, kita masukkan nomor ID nomor berapa? Nomor 8 di sini kelihatan ya. Nah, kita coba ID klien sama dengan nomor berapa? Nomor 8. Oke, kita klik 8. Jangan lupa titik koma maksud saya. Langsung saja di running. Nah, kita coba lihat lagi ya dengan menggunakan select bintang from client titik koma running. Nah, tuh sudah terlihat ya 081234567891. Oke, lanjut selanjutnya yaitu perintah delete. Oke, kita delete. Seperti apa codingannya? Lihat lihat saya bekerja. Let from client salah. Where. Nah, kita mau hapus yang mana nih?
Misalkan kita mau menghapus yang nomor 8 lagi deh. ID klien sama dengan, nah, nomor 8 lagi. ID kliennya nomor 8. Titik 2, kita running. Salah. Iya, benar. Oke. Nah, ini berhasil ya tandanya kalau misalkan udah checklist begini. Oke, kita lihat lagi. Select from client, titik koma, running. Nah, tuh, hilang kan? Hebat. Ya, saya hebat. Oke, selanjutnya kita lanjut. Saya sepertinya pengen minum dulu sebentar aja, oke? Next. Maaf ya kawan-kawan. Kita lanjut. Selanjutnya yaitu ada aggregate function. Nah, aggregate function itu contohnya ada count untuk menghitung jumlah baris. Nah, perintahnya seperti apa? Misalkan saya ingin select count buka kurung, bintang tutup kurung, S. Misalkan saya akan ngitung jumlah baris dari total klien ya, dari tabel klien untuk menghitung jumlah total kliennya maksud saya. Titik koma. Lanjut. Nah, total klien dari klien ini ada berapa? 7. Tulisan jelas ya, 7. Nih, 7. Oke. Fungsinya kan udah tahu kan tadi, menghitung total jumlah klien. Oke, selanjutnya saya dari sini aja deh, dari konsol aja. Selanjutnya ada sum. Nah, sum itu apa? Sum itu menjumlahkan nilai numerik atau ya menjumlahkan nilai numerik. Di sini codingannya yaitu select sum day, kan saya akan menghitung tanggal, jumlahkan nilai hari dari semua tanggal acara untuk simulasi penggunaan sum. Terus buka kurung lagi, tanggal, tutup kurung. Nah, terus S total underscore hari. Dari mana? Dari tabel acara, guys ya. Tabel acara. Titik koma. Langsung aja running. Nah, berhasil. Total harinya berapa? 69 hari. Fungsinya udah tahu kan, dari saya udah jelasin. Oke, lanjut aja. Bisa ada AVG. Itu apa fungsinya? Untuk menghitung nilai rata-rata. Di sini saya akan menghitung nilai rata-rata panjang karakter dari nama vendor. Misalkan itu saya codingannya ya. AVG itu maksudnya average. AVG terus length. Length. Nama vendor. Nah, nama vendor. Lalu S rata, bener. Rata-rata 2 aja biar nggak kepanjangan. Panjang nama. Dari mana? Dari tabel vendor, guys ya. Titik 2. Langsung aja running. Just berhasil. Nah, rata-rata panjang namanya yaitu 12.2857. Itu ya. Itu rata-ratanya. Selanjutnya ada min. Nah, min itu apa? Min itu menampilkan nilai terkecil. Nah, saya di sini akan menampilkan tanggal acara paling awal.
Oke, codingannya seperti apa? Seperti ini. Select, min, tanggal, s, tanggal, underscore, terawal. Dari mana? Dari tabel acara. Titik, koma. Langsung running. Masih berhasil. Tuh kan berhasil. Nah, jadi tanggal acara paling awalnya itu eh, tanggal 10 bulan 5. Ini bulan 10 Pak. Ya pokoknya itu. Terus tahun 2025. Ini ya. Kelihatan ya, jelas ya. Oke. Selanjutnya ada max. Nah, max itu apa? Max itu menampilkan nilai terbesar. Nah, di sini saya akan menampilkan tanggal acara paling akhir. Oke. Codingannya seperti apa? Seperti ini. Select max tanggal tadi s tanggal terakhir. Terakhir dari mana? Salah. Dari mana? Dari tabel acara lagi dong. Titik koma. Langsung saja running. Berhasil. Nah, tanggal terakhirnya yaitu tanggal 1 bulan 12 tahun 2025. Itu dia. Selanjutnya ada scalar function. Nah, scalar function itu ada apa aja sih? Ada upper, ada lower, ada length, ada concat, ada substring. Nah, itu kita mungkin dari upper dulu ya. Nah, upper itu apa? Upper itu untuk mengubah teks huruf menjadi kapital atau huruf besar. Nah, sini saya akan mengubah semua nama klien jadi huruf besar ya. Ringannya seperti apa? Seperti ini. Select. Sepertinya kita bersihkan dulu ya. Bersihkan. Terus kita akan mulai dari awal lagi. SQL. Nah, lalu ini. Oke. Dari mana ya sini? Dari sini nih. Oke. Ringan seperti apa? Seperti ini. Select. Upper. Salah. Upper. Nama klien. S. Nama besar. Dari mana? Dari tabel klien. Titik koma. Kita langsung running. Nah, berhasil ya. Tuh, langsung kelihatan kan? Kliennya semua namanya jadi huruf besar semua. Yang sebelumnya tadi nama kecil semua, jadi huruf besar. Tadi kan udah saya jelaskan dari yang waktu awal-awal tadi ya. Nah, selanjutnya ada yang kedua, ada lower. Lower itu apa sih Bang? Lower itu mengubah teks jadi huruf kecil. Kali ini saya tidak akan menggunakan tabel klien lagi. Di sini saya akan menggunakan tabel vendor, oke? Nah, sini lower tuh untuk itu kan tadi udah saya jelasin mengubah teks jadi huruf kecil. Oke, codingan seperti apa sih Bang? Codingan seperti ini, lihat simple saja. Select lower nama vendor S nama kecil. Dari mana sih? Dari tabel vendor. Langsung saja running. Oke, berhasil ya. Nah, namanya semua jadi kecil semua. Selanjutnya ada length. Length itu apa? Length itu menghitung jumlah karakter. Nah, di sini saya akan menampilkan panjang atau jumlah karakter dari nama acara. Langsung saja ke menu SQL. Codingannya seperti apa sih Bang? Codingan itu seperti ini. Select nama acara, koma, length, nama acara,
Nama acara S panjang underscore nama. Dari mana sih? Dari tabel acara. Langsung titik 2 running. Berhasil. Panjang namanya, misalkan ada pemeran seni rupa. Nah, panjang namanya 17. Terus seminar teknologi, panjang namanya 20. Konser amal remaja, panjang namanya 18, dan seterusnya. Jelas ya guys? Jelas. Oke, selanjutnya yaitu concat. Concat itu apa sih Bang? Concat itu menggabungkan teks. Nah, di sini saya akan menggabungkan nama klien dan nomor HP menjadi satu string. Oke. Nah, kita balik lagi ke database-nya, lalu ke menu SQL, dan di sini saya akan melakukan codingannya. Lihat saja ya. Select concat nama klien, koma, kutip, strip, koma, kutip, koma, nomor HP, S, info, klien. Info klien dari mana? Dari tabel klien. Titik 2, kita langsung running saja. Nah, berhasil ya. Nah, di sini info kliennya, misalkan saya mau telepon PT Sukses Selalu. Nomor teleponnya ini. Saya butuh dari klien CV kreatif muda. Teleponnya di sini, oke. Jelas semuanya ya. Oke. Selanjutnya apa sih, Bang? Selanjutnya ada substring. Nah, substring. Substring itu apa? Substring itu mengambil sebagian teks. Misalkan saya akan menampilkan 5 karakter pertama dari nama vendor, oke. Kita balik lagi ke database-nya, lalu ke SQL. SQL lagi. Codingannya seperti apa sih, Bang? Seperti ini. Select substring nama vendor, koma, 1. Misalkan saya akan ngambil dari apa? Ini nomor 1 sampai 5 ya. 5. S potongan nama from vendor, dari tabel vendor. Titik 2, salah. Titik 2, langsung running. Nah, itu dia. Ini menampilkan potongan namanya ya. Potongan nama 5 huruf. 5 huruf dari tabel vendor. Oke. Korketer, dokum, sound, length, event, MCC gitu kan. Nah, itu dia. Lalu ada apa lagi sih, Bang? Nah, selanjutnya itu kita ke additional SQL clauses. Nah, di situ ada apa ya sih, Bang? Nah, di situ ada where, group by, order by, having. Nah, itu ada itu aja. Disuruhnya itu aja uh, ditugaskan untuk ujian saya. Nah, kita mulai aja kali ya. Ikuti saya. Kita akan masuk ke database-nya lagi, terus ke perintah SQL-nya, lalu codingannya pertama yang where dulu ya. Yang where itu untuk menyarikan data berdasarkan kondisi. Yang pertama itu select bintang dari acara, tabel acara, lokasinya tadi apa? Gedung kesenian, titik 2 running. Apakah ada dong nih. Acara apa, Bang? Acara pentas seni akhir tahun.
tanggalnya tanggal sekian, ada kliennya segini, ada acaranya ini. Oke. Selanjutnya ada group by. Oke. Group by. Kita balik lagi ke database lalu SQL. Selanjutnya group by. Group by itu apa sih, Bang? Group by itu mengelompokkan data. Saya akan mengelompokkan vendor berdasarkan jenisnya dan menghitungkan jumlahnya. Oke. Codingnya seperti apa, Bang? Seperti ini. Select jenis vendor, count, buka kurung, bintang tutup kurung, S, jumlah vendor. Dari mana? Dari tabel vendor. Group by jenis vendor. Vendor. Nah, titik 2 kita running aja. Coba lihat dulu. Oh, salah guys. Di sini kurang S ya. Kita coba running. Nah, berhasil. Jenis vendornya ada catering, dekorasi, dokumentasi, MC, pencahayaan, peralatan, dan lain sebagainya. Coba vendornya ada satu doang semua. Oke, itu ya jelas ya. Selanjutnya ada order by. Nah, order by itu apa sih, Bang? Order by itu mengurutkan hasil query. Nah, di sini saya akan mengurutkan acara dari tabel acara berdasarkan tanggal terbaru. Kembali lagi. Misalkan codingannya seperti ini. Select from acara order by tanggal desk. Desk itu apa sih, Bang? Desk itu deskripsi untuk menampilkan tabel. Nah, kita langsung running saja. Nah, keluar semua tuh. Nah, di sini urutannya dari bawah ke atas. Oke, nih. Dari bulan 5, bulan 6, bulan 7, 8, 9, 12. Nah, selanjutnya ada apa sih? Yang keempat ada having. Having itu apa? Having itu menyaring hasil setelah group by. Oke. Nah, di sini saya akan menampilkan hanya acara yang memiliki lebih dari 2 vendor. Kayaknya oke, kita coba dulu aja ya. Sini codingannya yaitu select ID acara, count, buka kurung, tutup kurung, S, jumlah vendor. Dari tabel acara vendor, group by ID acara, having. Salah. Having, count, tanda kanan, itulah pokoknya 2. Karena saya akan menampilkan yang acara yang hanya memiliki lebih dari 2 vendor. Oke, langsung aja kita running. Nah, nih di ID acara ada di ID acara 3, 6, 3 dan 6 yaitu memiliki jumlah 3, sama-sama 3. Nah, itu saja dari live coding saya untuk
Lain-lainnya mohon maaf, maaf jika saya ada salah kata. Mungkin kalau saya kurang pengetahuan, dimaafkan ya, karena saya juga masih belajar ya, masih belajar. Oke, itu saya dari saya Rahman Tiar dengan NIM 223310444. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.